Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarangga dengan NIM 52024200025 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang komponen-komponen dari suatu sistem power steering hidrolik. Simak video ini secara lengkap ya, jangan di-skip-skip agar informasi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Baik, kita mulai dengan konsep dasar dari power steering itu sendiri. Apa sih itu power steering? Kemudian seperti apa sih power steering hidrolik itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, power steering sendiri adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meringankan saat memutar sistem kemudi kendaraan, sehingga menghasilkan sebuah putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi, terutama pada kecepatan rendah dan menyesuaikannya pada kecepatan menengah serta tinggi. Kemudian, untuk power steering hidrolik sendiri itu apa sih? Hydraulic power steering adalah sebuah sistem pada steering yang bertujuan untuk membuat putaran setir menjadi lebih ringan dengan memanfaatkan tekanan oli hidrolis yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pengemudian. Oke, jadi secara konsepnya, power steering hidrolik itu merupakan sebuah sistem pengendalian yang memanfaatkan fluida berbentuk oli yang gunanya untuk meringankan steering saat digunakan dan mengontrolnya berdasarkan kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari video ini guys, yaitu komponen-komponen dari sistem hidrolik power steering. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa komponen yang pastinya semua komponen yang ada sangat penting, karena jika salah satunya itu bermasalah, maka sistem ini tidak dapat bekerja secara maksimal tentunya. Sekarang kita bahas satu persatu dari komponen hidrolik power steering. Yang pertama ada komponen steering wheel. Nah, steering wheel adalah komponen yang fungsinya untuk mengendalikan arah jalannya kendaraan. Jadi, sebuah roda dapat berbelok ke kanan maupun ke kiri, itu diaturnya menggunakan steering wheel. Untuk steering wheel sendiri, itu akan dihubungkan dengan perangkat mekanis maupun elektronik yang ada di dalam sistem power steering. Baik, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen reservoir tank. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, komponen ini artinya adalah tangki penampungan. Jadi sudah jelas ya, fungsi utamanya adalah menampung fluida ataupun oli power steering yang akan dialirkan ke bagian low pressure house. Nah, komponen ini terletak berdekatan pada bagian pompa power steering. Kemudian, oli yang tadi ditampung oleh reservoir nantinya akan disalurkan kembali melalui pompa power steering ke saluran sistem power steering hidrolik. Nah, pastikan bahwa kadar minyak power steering yang ada dalam reservoir tank itu mencukupi dan jangan biarkan oli power steering sampai berkurang ataupun dalam keadaan kosong, karena bisa berdampak buruk pada kinerja sistem. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu ada komponen puli. Nah, puli sendiri itu yang berwarna hitam ya, bentuknya lingkaran ataupun bulat. Kemudian di tengahnya ada alur untuk dudukan V-belt, yang mana hal tersebut untuk menghubungkan antara puli power steering dengan puli yang ada di poros angle ya. Jadi secara garis besar, fungsi puli sendiri adalah mentransfer perputaran dari satu as ke as yang lainnya, dalam hal ini dari poros angle ke
pompa power steering. Lalu letak puli di sebelah mana? Ya, letak puli saling berhubungan dengan pompa power steering. Nah, jadi seperti itu fungsi dari puli. Sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, komponen ini ada hubungannya dengan puli, yaitu pompa power steering. Ya, jadi pompa power steering itu yang berwarna silver ya. Komponen ini mungkin yang terpenting, karena fungsinya sendiri itu membangkitkan tekanan fluida ataupun oli power steering ke seluruh sistem power steering hidrolik ini. Nah, kalau pompa power steering itu yang terpenting, lalu siapa yang menggerakkan dia? Jadi yang menggerakkan itu adalah perputaran mesin saat hidup yang menyalurkan putarannya melalui puli dan V-belt. Kemudian V-belt sendiri itu apa? Nah, V-belt sendiri itu merupakan komponen yang terbuat dari karet yang sering dinamai CI rubber ataupun EPDM rubber dan benang polyester, yang mana dia akan menghubungkan puli power steering dengan puli yang terhubung dengan poros engkol.